Itu kan 2 orang, tapi pendaftarnya ternyata tuh 2 orang. Yo, begitu otomatis nanti di sini yang akan masuk nanti itu otomatis yang kecil, yang kuota kecil tapi kuota banyak tapi pendaftarnya kecil. Sedangkan yang nanti kuota sedikit tapi pendaftarnya banyak itu akan terganggu di nilai. Jadi macam pakai tua dia punya kuota yang diambil itu persaingannya lo punya rata-rata ibaratnya 170 semua. Nanti ekor yang main ini. Otomatis mereka yang akan diangkat kan 3 kali angka formasi toh. Itu saja yang akan masuk nanti. Misalkan saya ini ternyata saya punya nilai cuma 50 saja. Tapi saya punya kuota tuh orangnya kosong. Otomatis kan saya kuota sudah terisi, jadi saya akan masuk. Sedangkan pakai tua dia kan dia punya kuota sudah full. Orangnya banyak, jadi orang akan kasih pakai nilai. Nah, jangan sampai salah paham situ. Nanti dia pikir bahwa ini dia saja nilai kecil baru kenapa dia bisa masuk. Saya punya nilai besar. Ini kan bisa jadi salah paham tuh di sini. Jadi tolak ukurnya untuk tahap pertama ini tidak usah terlalu berpatokan ke memang nilai penting untuk jaga, tapi jangan sampai salah paham karena nanti 3 kali angka formasi yang pertama pernah tempel di Mading tuh. Saya pernah jelaskan lagi 3 kali tuh. Contohnya kuota 9, pendaftarnya 10 orang. Kuotanya 3, pendaftarnya 10 orang. Otomatis 3 itu kali 3 formasi tuh, jadi 3 kali 3 berapa? 9 orang, jadi 9 orang yang nanti akan masuk ke tahap kedua. Sedangkan yang 1 orang yang ke-10 nanti akan gugur di tahap pertama nih. Kau Ergun, contoh macam di PUPR, itu ada berapa? 50 tuh kota. 3 kali 50 berapa? 150. 150 itu akan nanti masuk ke dalam. Misalnya kalau pendaftarnya ternyata 170, berarti 20 orang tidak termasuk dalam. Nah 150 ini diukur dari apa? Itu baru nanti masuk ke nilai. Ini peringkat dari 1 sampai peringkat 150 itu yang akan nanti di tahap kedua. Ukurnya siapa itu? Tuh, misalkan di mana lagi? Bencana alam. Itu kan 39. 39 kali 3 berapa? 117 kalau tidak salah. 117 ini nanti orang yang masuk. Tapi misal kalau mereka ternyata pendaftarnya cuma sedikit, itu berarti otomatis dimungkinkan untuk mereka semua masuk karena akan dikalikan dengan 3 angka formasi. Jadi kita tidak pakai nilai batas atau kita tidak pakai sistem pasang grade, tapi pakai pakai peringkat. Nah, pasang grade kita gunakan untuk apa? Pasang grade ini kita gunakan untuk nilai-nilai yang banyak ini nanti dialihkan ke kota yang kosong. Jadi yang orang kosongkan ini teman-teman yang peringkatnya ada di atas bisa menutupi ke bawah. Jadi semuanya terisi full nanti. Jadi tolong untuk kawan-kawan semua kita bangun pemahaman sebentar nih, kalau tidak sebentar mungkin besok dong akan mulai susun performasi semua dong akan lengkapkan lagi. Berarti nabi yang kuibaga jangan sampai ada yang banyak salah paham untuk tahap kedua nih. Sampai sini mengerti ya? Jadi Jadi jangan ya tolak ukur ke nilai, sedangkan nanti perhitungannya kali 3 begitu baru nanti kita ada yang hidup, pokoknya pasti ada yang hidup nanti. Oh, hari ini nilai hari ini nilai 10 ke, hari ini 50 ke, padahal hitungannya 3 kali tuh angka formasi. Habis ya Rikin. Kemudian yang berikut semua jadi pertanyaan bahwa kita ujian kedua kapan, betul ya? Kita ujian kedua seperti di mana dan kapan? Ujian kedua itu kemarin kita diizinkan untuk ketemu Menpan kemarin. Orang sampaikan bahwa ujian kedua bisa terlaksana seketika laporan ujian pertama selesai. Jadi sekarang kita hanya butuh mendesak ke BKD untuk mereka laporkan ke sana bahwa ujian pertama seperti gimana. Contohnya seperti yang bermasalah seperti mana, misalnya saya mungkin ada yang sakit kah, atau mungkin ada yang tidak ikut sempat ikut ujian atau berapa orang ini kita susu semua rapor ke sana. Kalau memang itu semua sudah selesai, oke fine, baru nanti masuk ke ujian kedua. Menpan orang nanti yang kalau BKD mampu setelah ujian hari pertama ini tanggal 5 sampai tanggal 7 mereka mampu laporan, kita akan bantu kamu buka untuk ujian kedua langsung. Itu dari Menpan kemarin langsung sampai ke. Nah sekarang ini tugasnya BKD. BKD kalau mereka sudah memang laporan oke dan di Menpan terima, dari situ baru kita akan sampaikan untuk ujian keduanya kapan. Kalau bisa kita berdoa sama-sama supaya minggu ini semua aman, biar minggu depan kita bisa masuk ke tahap berikut lagi ujian kedua. Ya kita semua berharap memang itu. Sekarang kita juga bantu dukungan doa untuk kita orang tua dalam juga supaya mereka juga bisa laporan cepat. Nah yang bermasalah ini seperti gimana, yang kemarin tidak sempat ikut ujian dan lain sebagainya, laporan tidak bisa satu orang begitu kirim ke sana tidak bisa.
harus laporan semuanya paket baru kirim ke sana. Yang bermasalah ini seperti di mana, itu nanti satu paket laporan. Setelah laporan itu baru ada kebijakan dari pusat seperti di mana, itu yang bermasalah semua nanti akan dibagaimanakan, nanti masuk di situ. Jadi tidak bisa satu orang kirim ke sana, nanti satu orang lagi kirim, tidak akan. Di sana itu bukan barang kecil yang kita kirim ke sana. Nah, seperti begitu, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita juga selalu sampaikan dari tahun lalu sampai di grup di sini penyampaian pada saat daftar akun, kita bilang bahwa jaga kesehatan baik-baik, jangan sampai ada yang terganggu. Tapi bermasalah kemarin setelah kita lihat kan tidak terlalu, minta maaf kalau memang tidak agak kurang terima, tapi yang bermasalah kawan-kawan kemarin kita juga tim penjaga tidak bisa fokus ke satu dua orang, akhirnya yang banyak korban tidak bisa juga. Jadi untuk urusan pribadi ada yang memang kita bisa bantu, tapi ada yang memang kita tidak bisa menyuarakan karena berdampak ke yang umum, kita tidak akan bantu. Yang penting yang kita tahu laporan itu benar-benar dikirim ke sana, itu saya sampai situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga seperti bagaimana nih kalau yang gugur pertama nih. Saya ulang lagi kuota yang kita punya. Kuota pertama yang akan diangkat sebanyak 1.750, kan selalu bilang. Tambah lagi yang kedua yang akan dibuka di gelombang kedua ini 750 yang sudah ada di kita. Gabungnya semua berapa? 2.500. Yang ada di kita punya tangan sekarang. Sedangkan pendaftar kemarin berapa? 2.450 yang kita ikutin sekarang. Dari minggu yang lalu Ibu Belinda sampaikan bahwa kita lobby lagi P3K supaya tambah di pembukanya 750. Kita berdua supaya kena 3.000. Gitu. Jadi pendaftar sekarang nih jumlah totalnya 2.450. Sedangkan kuota yang sudah ada di kita sekarang 2.500. Berarti lebih itu masih ada 50 lagi. Nah itu yang kita sampaikan bahwa tolong teman-teman yang sudah tergugur di sekarang tidak boleh buang karena akun bukti pendaftaran segala macam, tidak boleh simpan baik-baik yang gugur. Kalau memang ada yang gugur di tahap pertama, biar orang-orang ini kita sudah minta di Pemda bahwa tidak boleh yang kedua ini buka pendaftaran lagi, tapi yang sisa sekarang ini amankan semua, selesai baru nanti biar kita tahu periode keberapa kalau belum buka biar teman-teman yang belum daftar sama sekali di situ. Bagian ini sepakat ya? Sepakat. Jadi kita harus tahu yang sudah masuk ke gelombang pertama. Saya dapat satu angkatan, cuman mereka ikutan gelombang pertama 1.750, pas buka 750, kalau memang kuota tambahan itu belum kondisikan ada, kita dorong sama-sama teman-teman yang tersisikan sekarang. Untuk kawan-kawan atau kakak-kakak yang umurnya lebih kemarin seperti bagaimana? Kakak-kakak yang umurnya lebih kemarin minta maaf. Sekarang kita masih mendata diri, tunggu dulu. Honorer itu kita sudah sampaikan, honorer ini sekarang 951 orang. Sekarang itu sudah terpangkas sampai 700. Itu honorer palsu yang kepala dinas dan lain sebagainya udah main. Mungkin kawan-kawan sebagian sudah lihat kita dari berdua minggu lalu kita sudah putar masuk di semua kantor. Cuman kemarin 1 minggu ini karena ujian jadi kita berhenti dulu. Nanti mulai dari besok kita akan lanjut lagi, pastikan berapa. Karena itu kakak kan di nebeng dengan itu honorer ini. Dengan katanya akan sama-sama dilibatkan. Karena masuknya di P3K nanti. Untuk kakak mohon kesabaran, kita amankan data dulu, jangan sampai masih ada siluman-siluman lagi, kita harus pastikan. Itu baru nanti dibuka P3K. Mungkin untuk honorer seperti begitu, dan kakak-kakak yang umurnya lebih kemarin tidak sempat, mungkin sudah daftar akun tapi tidak sempat masuk, pegang saya dulu, nanti pasti ada hari kita sampaikan seperti mana informasi. Sampai sini mengerti ya kawan-kawan? Ngerti. Kalau sebentar siang, kalau mereka pada makan telepon nama, kalau memang mereka lambat besok atau lusa dong telepon nama, itu ingat, jangan lihat nilai tapi tolong kalikan dengan angka formasi masing-masing supaya tidak saling bentrok atau saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Wah, itu nanti informasi, jangan sampai kita salah paham karena sedikit lagi mau struktur itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Silakan. Informasinya tidak mengisi. Itu bagaimana? Ya, terima kasih. Akan ke yang masuk di kantor-kantor juga demikian. Di luar dari 33 kemarin ini. Nah, informasi ini kita sudah cek di HP, cuma kita masih belum bisa bicara karena harus pastikan dulu kebenarannya seperti gimana dan kita harus pastikan jumlahnya berapa dari hasil yang sudah terdaftar. Makanya hari ini kita naik, cuman ini sedikit lagi buka kapal, baru kita akan cek nanti. Itu yang informasi selanjutnya setelah buka sampaikan saya bilang itu. Nah untuk isinya seperti bagaimana? Isinya tetap pada nilai passing grade. Jadi kawan-kawan yang nilainya sudah 311 lebih ke atas, jika tahap kedua sudah masuk lolos lagi, itu yang akan nanti diisi kayak kuota kosong itu semua, nama-nama itu dialihkan semua, meskipun mereka ambil informasi lain. Karena mereka sudah dianggap bisa memenuhi standar untuk bisa isi di semua formasi.
Jadi mereka akan digeser semua yang kosong. Misalkan kalau 100 berarti 100 orang yang lebih dari nilai yang rata-rata yang kita pegang akan digeserkan supaya kosong itu peringkat di atas akan turun. Itu seperti begitu dari pertama saya selalu bilang itu. Jadi makanya kita di sini pakai dua sistem, tidak hanya peringkat tapi pakai pasang grade itu karena untuk isi kotak kosong ini kita alihkan ke situ. Jadi tidak bisa kita nanti ini kita pemikiran kita mau karena pertumpukan ke arah keno kita langsung alihkan sudah biar ujian sama-sama, tapi tidak bisa. Pertanyaan ini kita sudah bawa sampai teman-teman tidak bisa. Atau teman-teman yang nilai tinggi ini yang nanti dialihkan semua biar mereka kosong itu peringkat di atas dan mereka isi kutu di bawah. Begitu kawan pertanyaannya. Sampai sini mengerti ya kawan-kawan? Makanya yang kosong tuh kemarin informasi mintanya kita dengar itu sudah hampir 100. Cuman kita belum pastikan lagi yang hari ini seperti bagaimana. Kita harus pastikan baru karena kita mau merontak ke dalam segala macam tuh. Kalau kita pakai prasangka tidak bisa, nanti dong akan bantah kita balik. Atau kita harus punya data yang lengkap baru kita bantah, itu baru bisa terima langsung. Dari pengalaman-pengalaman kemarin kan begitu dong. Wani none pan ini kimbak, tuh ini none umur ribut tuh mati, ani kimbak ya bayi warna benar. Kalau tanpa data yang jelas. Nah, biar kasih kita kawan-kawan hari ini mungkin kalau bisa semua sebentar kita selesaikan. Kita punya data itu baru nanti kita minta kawan-kawan dukungan untuk kita serahkan ke dalam seperti mana. Mungkin begitu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan lain? Ambil juga sedikit ini pencerahan. Di sini nih kami tim bentuk ini baru gue tim yang kami yang ada nih tim pencakar ini. Saya sebagai ketua tim jadi langsung lurus masuk ke langsung angkat di apa? Jadi pegawai tidak langsung kasih SKB itu tidak. Sekretaris juga sama. Kami ini juga sama-sama berjuang toh kawan-kawan. Tujuan sama ada nilai ada di depan toh. Jangan salah paham. Ketua jadi sekretaris jadi lurus masuk ada toh baru kok keluarga wah. Sama-sama kita berjuang di sini. Begitu. So, berarti mungkin sedikit kami dengar bocoran-bocoran begitu, jadi saya sampaikan lagi ke kawan-kawan. Ya mungkin dari sekretaris ada jadi ya mungkin nomor tes bisa titip ke dia atau ke saya. Jangan harap itu. Kami ini sama-sama lawan pemerintah di sistem. Pokoknya mungkin kita saling kerja sama begitu. Kita jalan sama-sama. Dan terlebih di dalam untuk pengaturan penilaian segala macam itu kami tim pencakar tidak punya kewenangan penuh di situ. Kami ini sama-sama dengan kawan-kawan. Itu urusan panitia dengan yang tim di dalam. Orang Jakarta yang BKN turun itu. Ini yang gimana? Pokoknya kok wah, jangan sampai mungkin tim pencakar terlibat di dalam. Pokoknya baru kami pemahaman nih kawan-kawan. Wah, Nah, terima kasih. Jadi kita berjuang sama-sama di sini. Juga minta maaf. Kemarin kita sudah dengar informasi bahwa ada yang masih tidak puas, bahwa ada yang bilang ini ada titipan yang masuk dari kepala dinas ke BKD langsung segala macam. Itu tidak apa-apa. Kalau memang mereka bisa buktikan dan memang bisa tembus dari kita tidak apa-apa. Tapi kalau tembus kita akan pajang orang itu depan nanti supaya dari tontonan semua. Untuk kita kasih malu kepada sama begini. Sepakat ya? Jangan hampir hari ini langsung pun nanti. Mudah-mudahan itu tidak boleh. Tadi pakai itu sampaikan itu betul. Ini WA segala macam ini masuk semua. Ini begini jadi begitu jadi begini tidak ada sama sekali. Jadi mohon kita kerjasama. Kawan-kawan bisa jaga kita punya diri di sana itu sampai selesai nanti hari hari. Kalau memang kita gugur hari ini berarti kita akan gabung sama teman-teman yang tidak 20 dari kita langkah sama-sama lagi. Jadi kalau ada kemudian ada 1-2 oknum yang datang kemudian mengganggu kita punya konsentrasi kekompakan itu kasih tinggal saja abaikan itu. Aku tuh fokus ke diri masing-masing saja. Tidak usah pikir. Yang penting itu satu lagi ingat kita semua akan diangkat. Fokus sudah berjuang. Cuman kalau pertama oh, kumpul tanpa aneh, bro.